Sudirman Said, utusan Anies Baswedan di tim kecil rencana koalisi perubahan mengatakan dirinya tak mengetahui soal perjanjian Anies Baswedan dan Prabowo Subianto terkait pemilihan presiden, Pilpres. Menurut Said, dirinya hanya mengetahui jika Anies sempat ditawari Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi calon wakil presiden, Cawapres, di pemilu 2019. Mengenai perjanjian Pilpres tidak pernah mendengar itu. Yang ada adalah saya ini membantu Pak Prabowo ikut membicarakan kepada Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia menjadi Cawapres, kata Sudirman Said seusai PKS menyatakan mendukung Anies sebagai Capres 2024 di Gubuk Makan Mang Engking Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. Said menyebut kala itu dirinya menyampaikan tawaran itu berkali-kali dan jawaban Anies tetap sama, yakni sedang mengurusi DKI Jakarta. Berkali-kali saya diskusi, jawaban beliau, Anies, saya akan fokus mengurus Jakarta karena itu di pemilu 2019, ini saya tidak ikut, ujarnya. Ia menjelaskan komitmen itu pun disampaikan Anies dalam wawancara dengan Mata Najwa dan belakangan menjadi viral. Jadi saya tidak tahu perjanjian yang dimaksud Pak Sandi, mudahan-mudahan beliau keliru, ucap Said. Lebih lanjut, Said mengungkapkan jika dirinya hanya mengetahui perjanjian antara Anies dan Sandiaga Uno soal pemilihan kepala daerah, Pilkada, DKI Jakarta. Yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya Pilkada dengan Pak Sandi, itu saya tahu, ujarnya. Menurutnya, perjanjian tersebut berisikan utang piutang lantaran kala itu Anies tak memiliki uang yang cukup. Dalam perjanjian itu antara lain kemudian ada juga perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebutkan bahwa ada perjanjian antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan terkait dengan Pilpres. Dalam tayangan podcast Akbar Faisal Uncen Coret yang dikutip Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023, Sandiaga mengatakan bahwa perjanjian tersebut tertulis dan dibuatkan oleh Fadly Zon. Tertulis dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadly Zon. Karena dia yang mendraft dan dia yang menulis tangan itu, kata Sandiaga Uno. Ia menjelaskan bahwa perjanjian itu berkaitan dengan beredarnya potongan video Anies bicara tak akan maju Pilpres jika Prabowo juga maju sebagai Capres. Kala itu, Sandiaga menjadi wakil Anies untuk maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta, yang pada akhirnya sempat menimbulkan kebuntuan di internal Partai Gerindra. Kemudian atas kebuntuan tersebut dibentuklah sebuah perjanjian tertulis oleh Fadly Zon. Terus terang waktu itu sempat ada kebuntuan, dan sosok Fadly Zon itu yang mungkin cukup sentral untuk akhirnya melihat, merumuskan dan meramu dari tiga kubu itu, tuturnya. Waktu itu kan ada saya, Pak Prabowo dan Pak Anies. Dan dia yang membuat itu dalam sebuah perjanjian yang dia tulis tangan sendiri, lanjut Sandiaga. Ketika ditanya lebih rinci soal isi perjanjian tersebut, Sandiaga enggan menjawab lebih jauh. Ia hanya menyarankan agar Fadly Zon yang mengungkap secara detail isi perjanjian tersebut. Sebab, kata Sandiaga, dirinya tidak memegang salinan dari perjanjian tersebut. Detailnya nanti Pak Fadly. Dan memang ada beberapa poin. Dan ini cukup detail apa yang disepakati termasuk juga berkaitan dengan. Karena itu di awal dari koalisi dan di awal dari penentuan paslon. Jadi juga melingkupi tahapan-tahapan ke depan, kata Sandiaga. Jadi saat itu, saya sendiri enggak megang itu kapinya. Kalau gak salah ada di brankasnya Pak Fadly atau Pak Prabowo, lanjut dia. Adapun hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari Fadly Zon.